Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aliandria Ningrum dengan NIM 12011803844 dari kelas TI 4205. Saya akan menjelaskan tentang cara menjawab soal UAS Statistika Industri Universitas Telkom. Selamat menyaksikan. Baik, kita bisa langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan 2, dan pengolahan makanan 3 memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Jadi kita dikasih tabel seperti ini dengan komponen 1, 2, dan 3 berisi nilai-nilai. Oke, kita bisa identifikasi soal ini termasuk soal one way ANOVA ya. Oke, dengan cara menjawabnya seperti berikut. Nomor 1, untuk menjawab soal one way ANOVA ini, kita membutuhkan beberapa steps, yaitu yang pertama kita harus menentukan H0 dan H1-nya dulu. Nah, untuk H0 itu selalu tidak ada perbedaan atau sama ya, dan kalimat yang belakangnya ini saya ambil dari soalnya, yaitu tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Dan H1-nya itu selalu terdapat perbedaan atau ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Setelah itu kita bisa langsung buat tabelnya. Nah, dari tabel yang dikasih tadi, kita langsung totalin dari atas ke bawah ini. Lalu jangan lupa untuk dirata-ratakan. Setelah ketemu totalnya, kita bisa mentotalkan menyamping atau total ke samping ke arah kanan. Jadi 191,5 ditambah 191,3 ditambah 135,4 hasilnya seperti ini. Dengan rata-ratanya juga ditotal dengan hasil 103,64. Selanjutnya, kita harus menghitung SST, SSK, dan SSE. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi SST dan SSK itu sudah ada rumusnya teman-teman. Untuk SSK, sigma T kuadrat dot J itu yang mana sih? Nih, 191,5 kan? 191,5 dari mana? Nih, 191,5 itu dari total komponen 1 dikuadratin, terus dibagi sama N-nya. N-nya berapa sih? N-nya itu jumlah data pada tiap komponis. Terus ditambah semua, dikuadratin, ditambah semua, dibagi sama jumlah datanya, terus dikurangi sama T kuadrat 2 dibagi NK. Oke, T kuadrat itu yang mana? Yang total ini 518,2 dikuadratin, dibagi N-nya ada 5 sama K. Nah, K-nya itu yang mana? K itu kolom. Nah, di sini ada 3 kan, 3 komponen berarti ada 3 kolom. Nah, berarti NK itu berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Nih, seperti ini hasilnya nanti. Terus kita bisa cari SST. SST itu nyarinya dengan rumus seperti ini. Y kuadrat IJ min T kuadrat 2 dot per NK. 49,1 kuadrat. Nah, YIJ kuadrat ini yang mana sih? Nah, YIJ kuadrat itu yang ini. Nah, nanti itu dikuadratin dijumlah sampai 15,8 ini. Terus baru dikurangi sama yang K yang pertama tadi di SSK. Hasilnya ketemu segini ya teman-teman. Terus kita nyari SSE-nya dengan rumus SST min SSK. Jumlah SST tadi dikurangi sama SSK, ketemu hasilnya 1507,42. Setelah kita ketemu nilai SST, SSK, dan SSE-nya, kita bisa nyari nilai pada F-tabel dengan alfa 5% tadi. Atau kalau dijadikan desimal menjadi 0,05.
Untuk nyari di F tabel ini, kita butuh V1 sama V2. Nah, V1-nya punya rumus K-1. Kalau 3 dikurangi 1 jadi 2, V1-nya sama dengan 2. Dan V2-nya dengan rumus seperti ini, yaitu 3 dikali 5 min 1 sama dengan 12. Jadi V1-nya 2 dan V2-nya 12. Dari situ kita bisa cari di tabel F distribusi. Nah, V1-nya tadi berapa? 2 kan? V1-nya 2, V2-nya 12. Kita langsung tarik aja di sini. Berarti kita ketemu nih, F tabelnya 3,89. Setelah itu kita cari nilai F hitungnya. Bagaimana cari nilai F hitungnya? Kita butuh komponen MSK dan MSE. Nah, MSK itu carinya dengan cara SSK per K-1. Jadi kan SK-nya udah ketemu tuh 418, sekian. Dibagi K-1 yaitu 3-1, hasilnya ketemu 209,06. Setelah itu kita cari MSE. MSE itu kita butuh SSE kan. Nah, SSE kita sudah ketemu tadi, jadi 1507,42 dibagi K kali N-1, berarti 3 dikali 5 kurang 1. Jadi hasilnya segini, 125,62. Setelah itu kita ketemukan MSK dan MSE-nya, masukin ke F hitung, di mana MSK dibagi MSE, yaitu 209,06 dibagi 125,62, ketemu 1,664 F hitungnya. Setelah itu kita udah ketemu kan F hitung sama F tabelnya, kita bandingin lebih besar mana. Nah, dari perhitungan tadi kita bisa lihat bahwa F tabel itu lebih besar dari F hitung, maka terima H0 karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dimana dengan keterangan di H0 itu tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan.